Sebetulnya sudah diselesaikan. Mereka tinggal pindah ke PT. Dulu tuh UPT. Jadi Transjakarta itu sebetulnya baru jadi PT tahun ini. Jadi untuk yang di UPT itu kontrak. Sebetulnya kita tawarkan. Kita kalau mau bayar mereka juga, kita bicara jujur aja. Sebelum kita keras, apakah pegawai-pegawai di Transjakarta itu bagus? Orang nggak bagus mau diangkat. Terus kita kalau langsung mau pecat, kita mau kasih minta pesangon. Nah dulu kita terima aja kerja. Ada nggak betul baru kita singkirin. Itu namanya mengadministrasi keadilan sosial. Nggak ada pilihan. Itu aja sebetulnya. Jadi kadang-kadang ya jujur aja tuh orang tuntut. Saya juga bukan dewa, saya bukan malaikat. Umumnya yang nuntut ngeyelnya itu orang nggak benar. Kalau nggak benar saya beresin, nggak ada yang kita beresin. Tujuan kita mau nolong Anda kok. Orang tuh terlalu banyak nuntut melulu. Kerjanya gimana sih? Ya kan kalau nggak baik kerja baik-baik dong. Kita jadi kerjasama dengan KPK sangat erat. Kita ada task force gratifikasi. PNS yang pertama kali melaporkan gratifikasi adalah Bu Tuti. Sampai kita bikin. Jadi Bu Tuti melaporkan ke luar negeri, ada yang titip duit, terus ada yang kontraktor datang kasih duit. Nah, dia lapor saya, kita lapor ke KPK. Ada juga yang lapor terpaksa karena saya tanya, lo udah terima gratifikasi ya? Dia lama dipecat terus dia lapor. Nah, saya Bu Tuti banyak yang melapor. Itu kita ada task force. Terus kita ada program Aku Perempuan Anti Korupsi dari KPK. Kita ada membuat permainan. Sekarang tahu ini yang korupsi, ini yang suap, ini gratifikasi mana. Kita ingin dari anak-anak dilatih. Jadi nanti masa orientasi sekolah di Jakarta itu tidak ada lagi fisik, tapi belajar tentang itu. Jadi kalau kasih guru kumpulin duit, kasih guru ulang tahun, itu termasuk suap bukan. Nah itu hal-hal itu yang didiskusikan. Nah kalau yang cara lain gimana? Suap masih ngeyel. 3 aja rumus yang lain. Rumus pertama pecat, kedua pecat, ketiga pecat. Karena gitu. Pikir apa ya? Cara atasi itu aja. Oh dia mana pengangguran kaya raya, depositonya banyak. Itu yang dipecat-pecat itu nggak ada yang miskin. Ada satu lah tiba-tiba ngaku miskin, anaknya nggak bisa kuliah, kontrak rumah. Kita cek, bentar, mau bayarin uang kuliahnya. Tetap tuh dipecat sementara. Itu urusan yang berbeda kan? Ya apa-apa gitu loh. Nah daur ulang sampah kapan? Kita mau bikin gasifikasi tadi kan? Jadi kita mau kerjain termasuk sistem pengolahan air limbah. Nah gimana tadi lapangan kerja gitu ya di Jakarta. Jadi bagi kami seluruh dunia yang paling penting adalah pelayanan terpadu satu pintu. Kita mempermudah orang melakukan bisnis. Kedua, tentu kita juga pengen membangun pelabuhan ini termasuk jasa transport wisata. Nah kami mulai membantu orang itu menjadi pegawai sebetulnya. Kami mau dorong pabrik-pabrik itu keluar dari Jakarta sebetulnya. Kami ingin orang usaha, makanya kami paksakan semua orang pakai kartu ATM Bank DKI, baik sebagai PKL, rusun di pasar, karena itu tidak sewa. Kalau kita kasih 1 triliun, 5 juta, 2.000 pedagang kita bantu. Nah kita akan mulai begitu itu lengkap, dia punya tabungan, kita akan mulai modalin. Tapi modal itu tempat. Jakarta tuh mau usaha apa gampang. Terus kami juga udah mulai membuat tempat startup untuk co-working place. Kita lagi siapin, ada berapa kantor. Dia anak muda mungkin aplikasi datang aja, ada wifi, dia bisa jadi inkubator, dia mulai di situ, nggak usah bayar. Kita lagi siapin tempat-tempat seperti itu. Dia mereka tinggal datang, ada full wifi seperti itu. Jadi sekarang masih kreatif. Kalau cuma jadi kerja pabrik, kerja perusahaan, saya yakin kalau transportasi diperbaiki, pasti kekayaan orang naik, lapangan kerja akan terbuka. Nah teorinya gitu aja, apalagi kalau ada turis. Turis yang kita lagi incar itu adalah salah satu dari Tiongkok. Tiongkok itu outboundnya 100 juta orang. Jadi 1,4 miliar. Terus belanjanya rata-rata 10.000 US. Berarti itu 1 triliun US dollar dia belanja setahun. Ini mengalahkan GDP kita, produk
bruto kita, yang ini berapa 700 M ya masalahnya. Dia belanja ya 1 juta. Makanya kalau ke Paris, ke London, yang ngantri-ngantri tas yang mahal-mahal itu semua dari Tiongkok itu. Betul kan? Karena itu dia 100 juta orang. Ke Indonesia baru 1 juta. Nah kalau ini bisa dinaik ke 5 juta sampai 10 juta, itu transportasi sistem yang baik, ini juga akan memberikan pemasukan yang baik. Ya, itu seperti itu. Kalau yang lain saya nggak itu ngerti, tanya sama ekonomnya, kunjung pusing. Kerja gimana? Ya, kerja gimana gitu ya. Jadi kalau soal kesehatan saya nggak bisa, karena kesehatan itu adanya di ID. Namanya ada ID kan, ID. Dia nggak bisa terima tuh orang Indonesia buka praktek di sana bantuin sosial pun nggak bisa. Padahal dia sendiri nggak sanggup gitu loh. Nah, mereka kalau bisa ya silakan, itu urusannya ID. Tapi rumah sakit kami kepuasan hampir capai 80%. Kita pun udah, kenapa bisa begitu baik? Karena rumah sakit puskesmas semua itu jadi BLUD. BLUD itu kita bisa merekrut bukan PNS jadi kepala. Bahkan bisa merekrut pegawai bukan PNS. Makanya sekolah mau saya coba seperti itu. Supaya bisa merekrut yang swasta, baru bisa jadi baik. Puskesmas kita tahun ini berhasil menambah 1.240 ranjang. Tarakan kami kita baru resmikan bisa 8 orang kalau nggak salah untuk kemo. Karena kanker itu lama sekali kemonya di Kanwais nanti Indonesia. Dan kita juga ada operasi jantung di atas 300 orang dan semua hidup. Ada 2 meninggal bukan urusan jantung, penyakit yang lain. Itu Tarakan sangat bagus. Operasi jantung semua. Kita juga cuci darah di Cengkareng maksudnya bisa 60 orang sekali. Kita juga nicu-nicu di Budi Asi juga oke. Tahun depan kita mau nambahnya ke 500. Koja itu udah 1.400 berapa kapasitas. Rumah sakit kita baik-baik sekarang, gak kalah sama swasta. Termasuk puskes 1.250 orang, ada 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat. Nah kita dorong-dorong semua ke rusun. Dan rusun kami semua bawa ada klinik. Yang rusun lebih besar ada rumah sakit. Kami udah taruh rumah sakit di tiap kecamatan udah 18 yang tipe D. Tipe D itu kira-kira ya 30 ranjang. Nah, yang kita juga pakai pola kalau orang sakit gak punya dengan puskesmas kami yang datang. Nah, jadi dokter semua kita lakukan dengan baik. PTSP kami sangat baik. Proyek terbaru 1 pintu kami di semua kantor lurah camat kami seperti calo sekarang. Anda datang aja bilang mau apa kami urusin. Kalau nggak ngerti tanya sama Mbak Google, Mas Google gitu ya. Sederhana aja, pokoknya Anda menjadi broker. Lalu pelayanan seperti bank. Kami kirim orang latih di BCA. Karena BCA 4 tahun berturut-turut juara dunia untuk halo BCA customer ring BCA-nya itu. Jadi kita ingin betul-betul layanin orang kayak bank. Dan seperti calon mentalnya. Anda bisa apapun kalau dia bilang iya, kita bilang bisa. Nah itu seperti itu. Yang jawabnya tadi Bapak ya, Pak apa tadi yang soal sepak bola ya. Nah, ini menarik Pak. Saya setuju teori tadi Pak. Makanya kami sedang minta lapangan golf Kemayoran. Kami mau ubah jadi lapangan bola semua. Jadi nanti seperti Victoria Park. Victoria Park itu ada 9 lapangan bola. Nanti di sana saya nggak tahu bisa dapat berapa. Ya kan, misalnya lewat Rotterdam juga ada danau terus lapangan bola orang main kan. Jadi yang kecil kita lebih besar. Nah sebenarnya yang kami lakukan sekarang adalah melatih anak-anak rusun. Kami mau membuat rusun K. Dia anak-anak rusun tanding kerjasama dengan apa saya lupa tuh, apa itu saya lupa. Itu dari pelatih dari Brazil datang. Nah jadi kita akan bikin rusun K itu, kita pengen bangun rusun yang besar, apartemen di Kemayoran sebetulnya. Jadi depannya itu pakai jembatan nanti langsung lapangan golf itu lapangan bola semua kayak perasa. Nah yang kami bikin yang Bapak maksudnya kecil-kecil itu adalah RPTRA Pak. Jadi kami sudah menyelesaikan 6 ruang publik terpadu ramah anak. Cuma Jakarta gede orang nggak itu tahu. Apa itu RPTRA? Ini filosofinya sederhana. Filosofi pertama, tiap-tiap keluarga mempunyai kesulitan masing-masing. Makanya mereka butuh komunitas untuk berbagi dan memperhatikan, sharing and caring lah istilahnya.
Nah kalau dia mau sharing and caring, komunitas ini butuh lokasi, butuh tempat. Nah tempat itu yang kita bikin. Lalu yang kedua, ini hasil riset. Tingkat kebahagiaan orang ditentukan bukan berapa sering dia datang ke taman, tapi berapa lama dia menikmati sebuah taman. Nah kita bisa bayangkan kalau orang nggak mampu, di tempat yang nggak mampu, dia mau olahraga, mau kumpul di taman, kakek nenek dibawa cucunya bosan nggak di dalam di taman. Nah makanya kami kerjasama dengan universitas, pengen tahu orang kampung ini pengennya apa, mau basket, badminton, atau futsal, atau voli. Anda kasih tahu, kita bikinkan. Mau pengajian, kita bikinkan. Ada perpustakaan, ada juga apa? Tentu lapangan dan orang kumpul di situ. Kami gaji, kami beresin, satpam semua, buka jam 5 sampai jam 12 malam. Tahun ini kami akan selesaikan lagi 54, sehingga Jakarta akan punya 60 RPTRA. Luasnya macam-macam. Ada yang 5.000, ada yang cuma di bawah 1.000. Tahun depan kami akan bangun 150. Jadi tempat yang paling kumuh dia harus lakukan. Dan tahun depan saya udah tawarkan pada orang yang punya rumah. Misalnya Anda punya rumah, saya mau minta presiden keluarkan kepres supaya ide saya ini nggak dipanggil BPK, panggil jaksa lagi, nanti saya repot kan. Jadi saya punya ide, kalau Anda punya tanah 100 meter bersertifikat, saya mau minta setengah jadi taman, lapangan bola macam-macam, pelatihan itu, setengah saya bangunkan apartemen. Lalu yang punya 100 meter saya kasih 1,5 kali. Jadi Anda akan mendapatkan apartemen seluas 150 meter. Kalau apartemennya 30 meter, Anda dapat 5 unit. Kalau Anda tidak ada sertifikat 80%, berarti 1,2 kali. Nah kenapa? Saya masih untung, saya hitung-hitungan tanah Jakarta mahal. Kalau Anda digabung masuk 3, paling 6 lantai, dan 2 gabung gitu kan. Terus saya kalau bangun 18 lantai, 23 lantai, saya untung. Terus pasar kita kalau bikin 4 lantai keempat itu laku. Ada klinik juga. Jadi kita lagi mau nego yang model ini. Tapi kalau nggak nego, kita juga beli tanah. Konsep kami tetap semua sama. Jadi kami sangat yakin olahraga yang bisa menyatukan yang asli Bhinneka Tunggal Ika ya sepak bola. Nggak ada yang bisa teriak-teriak, padahal nggak peduli itu. Dia mau agama apa, mau suku apa, etnis apa, pokoknya bisa cetak gol aja. Nah ini menarik. Makanya kami mau mulai dari situ. Itu mulai dari Papua, ada dari apa sih lupa, ada tim apa itu. Dia bikin. Nah ini kan kita pakai untuk kita latih. Nanti kalau Anda mau datang jadi pelatih silakan. Kita lagi siapkan yang rumah susun. Ya baik, terima kasih Pak. Karena memang di Belanda ini banyak sekali juga warga keturunan Indonesia yang mereka punya kepedulian yang sangat tinggi sekali, yang ingin berkontribusi. Jadi kalau mereka liburan, saya biasanya minta, boleh nggak minta setengah hari dari kamu? Ya, saya kirim ke tempat-tempat pelosok untuk melatih anak-anak di sana. Itu mereka gembira sekali Pak. Ini salah satu. Bisa datang ke Plaza Sepak Bola kok, Kemayoran jadi. Oh iya. Tapi yang penting juga di daerah-daerah kecil justru Pak, di wilayah-wilayah itu supaya anak-anak di RPTRA Pak. Namanya itu di RPTRA tadi. Oh, iya. Jadi rata-rata tuh pindahnya futsal, lapangan bola-bola kecil. Kepanasan atau gimana? Enggak juga di luar. Enggak juga sih Pak. Mereka oke Pak. Sore-sore mana teman-teman dapat sumbangan bola dari mereka. Dari FIFA yang kayak bola plastik tanpa kita bagiin tusuk-tusuk. Jadi mereka hitungan berapa anak ya, 20-an anak satu bola. Terakhir ya, dua terakhir yang sebelum nanti kita tutup kalau waktunya. Oke, 1, 2,